Teman-teman, sekali lagi, teman-teman Soka, yaitu pencinta Soyu Katana di acara Yuk Talk Show, baik di Instagram maupun di YouTube ini. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat spesial. Bisa dibilang awalnya dia adalah seorang magician dan sekarang lebih mengkhususkan di bidang ahli melepaskan diri dari apapun. Wow. Dan karena ketekunan dan perjuangan yang cukup besar, akhirnya beliau mendapatkan gelar Master Escapologist di acara The Master. Dan banyak rekor-rekor, teman-teman. Baik rekor muri maupun rekor dunia. Dan prestasinya baik di Indonesia. Oke, kita tanpa panjang dan lebar, ini dia Master Escapologist, Master Oge Artemus. Kita akan tunggu requestnya. Oke. Nah, kita akan membahas, kita ungkap tuntas siapa sih Master Oge Artemus itu. Nah, pasti para magician pengen tahu dong. Apa kabar Om Budi Haha? Oke. Jadi, kita tunggu beliau sambil request. Oke. Apakah sudah? Oh, sudah masuk. Master Oge Artemus. Dia adalah Master Escapologist, teman-teman. Luar biasa. Wes, Master. Apa kabar? Yes. Apa Yes, kabar? luar biasa. Udah lama gak ketemu nih, brother. Iya, udah lama banget nih ya. Lama banget itu, udah lama banget. Oke, baru-baru ini luar biasa untuk Master. Oke, saya akan panggil Master ya aja ya, Master Oge Artemus saja ya, Master Oge. Apa kabar? Udah lama, kita kan memang tadi udah bilang tidak pernah ketemu, udah cukup lama nih, brother. Makin luar biasa aja nih, makin sibuk. Kayaknya banyak project-project baru, kayak kemarin ada TGM, wes mantap, dengan partner yang luar biasa, dan thank you udah bisa nyempetin waktunya nih, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, dengan kesempatan ini, saya mau nanya-nanya sesuatu, boleh ke dong? Mungkin ada sekitar 18 pertanyaan nih, yang udah saya siapin nih. Apakah Siap. brother siap ya? Jadi, kenapa... Ujian. Ujian, bener. Ujian. Dan saya udah tulis tuh, Becoming Escapologist. Jadi, memang pengen tahu kan, aku kenal brother itu dulu, Master ini adalah seorang pesulap. Ya, belum mengkhususkan diri, istilahnya, ke arah escape, ya kan? Dan dulu pertama kali acaranya adalah memang sulap, memang sihir kalau nggak salah ya. Sampai 70 jam rekor dunia, rekor muri. 70 jam nonstop bersama teman-teman, ada Deki, ada Bo dan sebagainya. Luar biasa, itu aku acungin jempol deh buat teman-teman semua, teman-teman pesulap lah. Dan termasuk Master Oge Artemus. Kira-kira udah siap, Master Oge? Udah dong, selalu siap. Udah dong, Master. Jadi Master Oge, jadi pertanyaan ini simpel-simpel aja, kita santai-santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman pesulap itu kan pengen tahu sebenarnya asal-usul, misalnya kapan sih Master Oge itu terjun di dunia sulap, terus habis itu juga kenapa join di Pentagram, terus habis itu juga setelah keluar apa yang dilakuin sekarang kan, pengen tahu. Terus nama Oge Artemus itu, orang-orang pengen tahu nih, pengen lebih detail, lebih jelas. Oke, kita mulai dari poin pertama, brother. Oke, siap. Satu-satu ya. Oke, mana dulu soalnya? Nah, sebelum terjun ke dunia sulap nih, pasti teman kita itu pengen tahu, kira-kira masa kecil Master ini, itu suka main apa gitu? Apa udah suka sulap, brother? Maksudnya? Jadi dulu waktu kecil apakah mainannya langsung sulap atau bisa main petak umpet atau main apa benteng gitu? Atau apa gitu, brother? Boleh diceritain? Ya sebetulnya sih di awalnya itu adalah ya standar lah ya, semua orang suka dengan David Copperfield pada saat itu. Suka dengan David Copperfield, ngelihat permainannya, oke, this is something different gitu loh. Dan ya benar-benar bikin apa ya, bikin orang ngelihat permainan David Copperfield tuh ya, kalau gua at that time very inspiring gitu. Ngelihat dia main ini
ini bukan manusia biasa gitu loh, bisa membawa keajaiban di depan orang langsung gitu loh. Nah dari situlah gue mulai jatuh cinta sama sulap dan akhirnya mulai mempelajari sulap gitu. Tapi gue yang benar-benar mulai mempelajari sulap itu di saat SMA kali ya. Gue di SMA. Oh SMA udah suka sulap? Iya, di SMA yang benar-benar mulai mempelajari sulap. Gue jatuh cintanya dengan sulap itu pada saat SD mau ke SMP gitu lah. Gitu. Oh oke. SMP, terus ya dari situ akhirnya di SMA karena pada saat itu gue juga nggak tahu harus kemana, berguru sama siapa, belajar dengan siapa. Teman-teman sulap juga pada saat itu ya nggak sebanyak sekarang gitu kan ya otodidak lah. Gue mulai baca buku di perpustakaan di sekolah SMA gue. Kebetulan waktu itu ada satu buku sulap itu, jadi setiap istirahat gue selalu baca buku itu berulang-ulang karena cuma punya satu buku sulap doang gitu yang dari gitu kan. Ya gue berulang-ulang baca itu dan ya somehow some way itu bikin men-trigger gue jadi kayak orang haus gitu loh. Ini masa segini sih gue mau belajar lebih nih, mau tahu hal lebih banyak nih gitu loh. Ya cuman ya mentok, nggak bisa kemana-mana, nggak ada YouTube pada saat itu, nggak ada media lain lah yang untuk bisa lu mencari informasi itu gitu. Sedangkan ya teman-teman pesulap juga pada saat itu nggak sebanyak seperti sekarang gitu kan. Ya, akhirnya ya dari situlah berawal lah. Namun akhirnya setelah gue selesai SMA ya gue mulai benar-benar mempelajari sulap karena di situ udah mulai zamannya internet yang waktu itu masih 512 kbps tuh udah sangat cepat sekali gitu kan. Akhirnya ya mulai dari situ akhirnya gue mulai tahu source sulap itu dari mana. Gue beli buku dari luar, nonton video VHS zaman dulu ya, mulai dari situ lah. Udah lama banget tuh VHS. Ya makanya mungkin beberapa orang yang tahu sekarang VHS itu apa gitu kan. Benar-benar VHS itu lama banget Putri. Brother, kayaknya sebelum jauh ke arah sulap ya, kalau mau tahu, tadi kan pertanyaan aku, apakah waktu SD itu udah suka sulap? Waktu SD kecil. Sudah suka sulap. Waktu kecil sudah suka sulap. Waktu itu nonton David Copperfield ya? Film atau show-nya David Copperfield ya? Yes. Dulu kalau nggak salah itu Rabu malam di RCTI zaman dulu. Oh oke. Waktu itu ada kedatangan David Copperfield ke Indonesia, nonton juga di Senayan? Nonton. Oh luar biasa, mantap. Jadi kesukaan sulap itu sebenarnya udah dari kecil ya, brother ya? Udah dari kecil, udah ya dari situlah mulai tertanam benihnya gitu loh. Oh oke. Buku pertama kali yang tadi brother ceritain buku apa kalau boleh tahu? Buku pertama kali itu gua tuh kalau nggak salah masih jangan-jangan bukan aneka solo gitu bukan ya? Bukan. Oke. Pertama kali yang gua baca itu Magic Tricks, dia versi luar negeri punya, dia bukunya luar negeri. Oke. Ukuran A3 kayaknya. Bukan Mark Wilson? Bukan dari pesulap ya. Oh, oke, siap. Oke, itu gambar cup sendok sama tongkat sulap. Oh, oke. Berarti mungkin agak lebih keren juga waktu itu ya. Gambarnya bagus banget itu, ada tongkat sulap keren banget itu. Nah, brother, kita akan nanya. Nah, tadi kan brother bilang sampai SMA ya. SMA baru mulai istilahnya lebih, pengen belajar lagi lebih gitu loh. Nah, pertama kali kalau boleh tahu nih, belajarnya cuma VHS doang atau ada guru atau belajar sama siapa? Oh, nggak ada sama sekali ya? Belajar itu justru ya literally dari buku dan dari VHS. Otodidak ya, brother ya? Otodidak, benar-benar otodidak. Jadi nggak seperti sekarang lah, nggak tahu mau kemana, nggak ada teman dan segala macem. Brother, teman-teman pasti pada nanya, brother, master ini asalnya dari mana, brother? Asalnya dari Jakarta kah? Atau dari Jawa atau gimana? Boleh diceritain, brother? Jelas sih masih dari Indonesia juga ya. Bukan dari pasti. Itu pasti. Kalau boleh tahu asal... Gua itu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, oke. Berarti
Tapi masih ada rumah di sana, brother? Rumah di sana masih ada, keluarga juga banyak dari sana, terus juga Aha. apa namanya ya semua keluarga rata-rata dari sana. Cuman gue besar di Jakarta. Oh, besarnya di Jakarta. Balikpapan punya keluarga yang dahsyat luar biasa, Master Oge Artemus. Ya, cap jempol nih. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, tadi kan asalnya, sekarang tanggal lahirnya atau bulannya boleh diceritain. Siapa tahu ada yang mau Ah, kasih kado spesial ulang tahun? ya siapa tahu ada yang mau Tahunnya ngasih. nggak perlu disebut sih. Gua Kenapa? itu gua bintangnya adalah Virgo. Ya, kan, kalau ya mungkin teman-teman yang tahu Uh, tentang zodiak atau horoskop gitu kan, lu tahu Virgo itu uh, kayak gimana gitu kan. Yang jelas gue uh. bintangnya Virgo lahir tanggal 21 September. Oh, oke, jadi teman-teman ingat tuh, catat tuh. Kalau mau kasih kado pas ulang tahunnya Master Oge Artemus, tanggal 21 September September. ya. Yes. Yes, catat tuh teman-teman, 21 September. Jadi ucapin selamat ulang tahun pada tanggal 21 September. Saya ulang lagi tuh. Oke, sekarang brother punya saudara berapa, brother? Gua itu 4 bersaudara. Gua yang paling tua kebetulan. Oh, oke. Kalau yang adik-adiknya cewek, cowok, brother? Cewek semua. Gua cowok sendiri di keluarga. Wah, luar biasa. Mantap. Tapi kalau orang tua masih ada kan, brother ya? Bapak masih ada. Hmm. Bapak masih ada. Ibu sudah almarhum. Oh, sorry. Kalau boleh tahu, kapan almarhumnya, brother? Kira-kira berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu kayaknya udah. Oh, udah lama juga ya. Udah lama kok. Oke, oke. Oke, brother, kita lanjut ya, brother ya. Supaya nggak berlarut-larut kaca. Ini, brother, nih kayaknya ada acara lagi nih. Aku udah tahu nih. Luar biasa. Brother, yang poin ketiga nih, brother. Pasti magician tuh pada nanya nih. Kadang-kadang kan Oge Artemus itu kadang-kadang pesulap tuh. Pesulap tuh punya nama. Contohnya aku lah. Aku kan dulunya dikenal dengan nama Hendra Gunawan ya. Terus Hendra Magic. Habis itu berubah lagi menjadi Soyu Katana. Ya kan? Nah, itu Soyu Katana adalah nama panggung saya, tapi nama asli saya adalah Hendra Gunawan gitu kan. Karena Hendra Gunawan itu nama pasaran gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Orang mesti pada nanya, nama Oge Artemus itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Oge. Nama panggungnya Betul, Artemus. Setuju, aku setuju. Tapi maksudnya dari Oge itu ada nama panjangnya kan? Boleh tahu ada. nggak kita? Apa tuh? Oge Artemus. Berarti rahasia ya, brother ya? Rahasia ya, tetap rahasia ya? Oke, oke. Tuh. Oke, oke. Jadi ini teman-teman, berarti kalau misalnya mau nanya nama asli ya, oke. Tapi kalau mau lengkapnya, oke Artemus. Nah, oke. Nah, kalau ngambil nama Artemus, ngambil nama Artemus itu dari gimana ceritanya, brother? Kalau boleh tahu? Artemus tuh gue ngambil dari nama Hmm? dewa Yunani. Artemus sendiri itu artinya raja, Oh, Raja. Oke. gitu, king gitu kan. Jadi ya gue ngambil Raja Yunani. di Yunani, jadi gue ngambilnya pakai Hmm. Artemus. Artinya raja, berarti Raja Oge ya, istilahnya ya. The King of Oge. Oke, oke. Mantap, luar biasa. Jadi teman-teman tadi udah dikasih tahu semuanya, tanggal lahirnya, nama aslinya, nama panggungnya. Jadi cukup ya, misalnya eh, kalau misalnya ada teman-teman mau nanya boleh komen di bawah. Nanti saya tanyain pada saat udah selesai nih poin-poinnya. Nah, yang poin berikutnya nih, brother. Nah, tadi kan udah ngomongin nama aslinya, ya kan? Terus kenapa memilih Oge Artemus? Udah dijawab juga. Terus kita ngomongin masalah, sekarang ngomongin masalah masa kecil The Master nih, masa kecil Master nih. Kalau sulap pertama kali yang Master pelajari itu apa? Sulap pertama kali yang gue pelajari itu adalah masuk mata. Koin masuk? Ada Jova Sago, oke. Oke, kalau ngomongin masalah trik kan tadi pertama kali adalah koin masuk mata ya. Nah, alat sulap pertama kali yang brother mainkan? Alat sulap pertama gue itu ini dadu. Lo tau dadu, Dadu. yang jauh?
Gado ada berapa banyak gitu kan, ada 5 biji kalau nggak salah, terus ditutup pakai minyak kuning, terus dikocok. Gue bisa tahu angkanya berapa yang keluar. Jangan-jangan belinya Anymagic bukan tuh, brother? Kan, zaman dulu gue belum tahu kayak gitu. Gua dulu itu di main titip sama salah satu keluarga gue yang kebetulan waktu itu lagi pergi keluar, pulang gue minta dibeliin alat sulap. Oh, oke. Dibeliin itu gitu. Pada saat itu gue nggak ngerti gitu. Nah, ya. Tapi itu keren, ya. Itu keren banget itu. Itu keren banget. Ya. Oh, oke. Sekarang poin yang berikutnya ya, brother ya. Jadi kalau waktu join ke Pentagram nih, kan ada Master Bo nih, Bo Vernon juga di sini. Shalom. Jadi kalau waktu join ke Pentagram kan pastinya nggak langsung join kan, brother? Ya, pasti ada kisah-kisahnya lah istilahnya. Boleh tahu nggak kisah-kisahnya gimana caranya brother tuh join atau ikut satu tim sama Master Deddy Corbuzier, Bapak kita? Sebetulnya kalau mau diceritain kayaknya mungkin sampai 3 jam nih kalau gue ceritain. Waduh. Nah. Oke. Apa? Betulnya awalnya adalah sebetulnya itu gue sebelum gue terjun menjadi professional magician, gue itu adalah dulu di sebuah IO. Oh, event organizer. Gue kerja di. Berapa lama, brother? Dulu itu sulap itu menjadi secondary gue. Kalau ada orang yang manggil gue show, ada ya gue punya kerjaan tetap. Gitu. Oke. Organizer. Nah, one day gue itu bikin acara di salah satu klub. Dulu gue bikin eventnya banyak kan event-event party gitulah. Gitu kan. Gue bikin event di salah satu klub di daerah Jakarta, di daerah Semanggi. Gitu. Nah, Semanggi, oke. Gue bikin event di situ. Kebetulan hari itu pada saat gue lagi meeting sama orang sananya, gue ketemu sama Romi. Oh, brother Romi Rafael. Yeah. Gue ketemu sama Rafael, dia main sulap itu, dia perform, gue anjing keren banget, wah ini dia nih, gue suka nih kayak gini. Karena sampai saat itu, waktu itu gue belum ketemu teman yang bisa gue tentang sulap. Nggak ketemu lah, karena kayak beda dunia gitu kan. Gitu ya, akhirnya gue ketemu Romi, gue ngobrol-ngobrol, tukeran kartu nama kita pada saat itu, dan akhirnya ya dari situ gue teleponan, setelah hari itu teleponan, yang kemudian sekitar 1 bulan kemudian setelah gue ketemu Romi, gue janjian sama Romi untuk ke Pentagram. Dia bilang dia sama Deddy dan segala macam gini gitu. Akhirnya 1 bulan kemudian dia janjian sama gue untuk datang ke Bintaro waktu itu di rumahnya Deddy. Iya, Bintaro, betul. Nah dari situ akhirnya gue ketemu Deddy, gue bilang gue mau belajar begini, akhirnya Deddy mau nerima gue, ya akhirnya dari situlah gue mulai join ke Pentagram, dan akhirnya dari situ juga titik awal mulai gue untuk benar-benar mendalami sulap sih. Mantap. Jadi itu ceritanya teman-teman, bagaimana Master Oge join ke Pentagram itu ada istilahnya, ada silsilahnya ya, ada cerita awalnya gitu. Dia adalah seorang event organizer sebelumnya. Berapa lama, brother, kalau boleh tahu? Jadi event organizer. Sebelum ya. Gua di event organizer 3 tahunan lah ya. 3 tahun, oke. Jadi event organizer 3 tahun. Terus waktu, misalnya kalau waktu memang sulap, memang sihir itu 70 jam non-stop waktu itu. Boleh nggak diceritain perasaannya, terus kayaknya capeknya, boleh istilahnya boleh diceritain waktu itu persiapannya. Oh, kira-kira gimana, brother? Kalau kita bicara 70 jam, karena persiapannya sendiri itu nggak cuma 3 bulan, waktu itu hampir kurang lebih sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya? 6 bulan ya? Persiapannya itu 6 bulan, dan karena pada saat itu ya gua, Bo, Deki pada saat itu juga mikir gitu, maksudnya is it going to work, apakah kita bisa berhasil, apakah enggak, apa campur aduk lah, benar-benar campur aduk, karena nggak tahu, belum pernah ada yang melakukan,
Dan Hmm. ya semuanya pikiran tuh muncul gitu loh. Jadi yang ya gitulah, mulai dari ragu-ragu, mulai dari kita nggak yakin, mulai dari dan persiapannya juga cukup panjang gitu. Jadi yang Hmm. ya satu, collecting trick itu totalnya waktu itu kalau gua nggak salah ingat, mungkin bisa nanti Hmm. coba di cross itu, Ah. kalau nggak salah hampir 8.000 trick list yang harus kita bikin untuk mempersiapkan uh, Wow, 8.000 ya? 8.000 trick list delapan tiap ribu orang. trick list. Itu nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama? Karena Wow, waktu itu keren. peraturannya sendiri dari Guinness Book of Record adalah dalam Ah. 8 jam itu tidak boleh mengulang permainan yang sama. Oh, Nah, benar-benar. sedangkan kita kan ceritanya adalah konsepnya waktu itu adalah street Hmm. magic Ah. kan, karena kita Hmm. main orang, jadi ya tidak memungkinkan sekali lu bikin permainan itu, satu permainan itu dibikin durasinya sampai yang lebih dari 10 menit gitu. Ah. Oke, jadi teman-teman perjuangannya luar biasa nih. Memang sulap, memang sihir. Berarti memang patut diberi penghargaan. 8 jam teman-teman ya. Oh, tiap orang. Peraturannya 8.000 trik adalah, tiap orang. Wow. yes, tiap orang itu harus punya 8.000 trick list karena kita akan main selama Oh, 70 jam. oh, oke. Nah, Jadi, peraturannya dan teman-teman. Book of Record pada saat itu Ah. adalah dalam 8 jam itu tidak boleh mengulang permainan yang sama. Oh, oke. Gitu. Jadi dalam waktu 8 jam itu lu harus nggak boleh sama nih. Umpamanya lu menghilangkan koin, nanti Ah. dalam 2 jam, 3 jam ke depan lu nggak boleh main menghilangkan koin begini lagi, Poin nggak boleh. lagi. Hmm. Wow. Gitu. Itu benar-benar mesti ditata habis ya. Istilahnya mesti di prepare habis banget itu. Jangan Banget, salah banget. ya. Banget Karena banget. kita Oke. udah masuk karantina itu 2 minggu, Hmm. kita karantina literally yang nggak boleh ketemu siapa-siapa, cuman gua, Bob, Deki. Jadi orang-orang yang datang ke situ juga memang orang-orang yang memang ya yang memang punya kepentingan gitu loh. Jadi ya di situ kita ya olahraga, terus juga latihan meditasi, yoga dan segala macam. Jadi emang untuk Oh. menjaga stamina lo, terus menjaga fokus dan segala macam yang memang benar-benar dikhususkan dan disiapkan buat menghadapi 70 jamnya itu. Ada pelatihnya brother yoga atau belajar sendiri brother waktu itu? Waktu itu kita juga ada Pak Maesa yang kebetulan waktu itu dia manajernya Devi, dan dia juga kebetulan Iya, betul. pelatih yoga. Kita latihan teater di situ, latihan yoga di situ. Kita juga ada apa namanya personal trainer sendiri gitu. Jadi emang benar-benar karantina yang memang fokusnya untuk mempersiapkan diri menghadapi 70 jam. Nah, pertanyaannya tempat karantinanya itu di mana brother? Tempat karantinanya sendiri waktu itu enak sih, di hotel. Jadi Wah. Kristal waktu itu di daerah Rogong itu jadi salah satu sponsor, dan akhirnya kita stay di sana 2 minggu. Ya enak, karantina enak. Enak ya. Tapi di dalam kamar terus, tapi nggak pernah keluar-keluar? Enggak ya, keluar-keluar, cuman kita tidak boleh meninggalkan hotel. Oh, tidak boleh meninggalkan hotel. Oh, oke. Berarti luar biasa ya, brother. Kalau mau diomongin panjang lebar, memang sulap, memang sihir, mungkin part berikutnya kali ya, nanti ke depan ya. Dan Panjang banget itu. Dengan sulap ya. kenapa? Ya maksudnya memang sulap, memang sihir itu nggak orang juga tahu kan. Dan pesulap, Iya, betul. Pesulap juga nggak semua pesulap tahu ada sulap memang sihir. Ya, tapi ini kita diingatkan kembali kalau bagi teman-teman yang belum nonton memang sulap memang sihir, boleh cek di YouTube banyak kayaknya. Ada 1 ya? Atau 2 gitu. 1 aja ya? Oh. Jadi nggak ada yang upload ke YouTube, dan itu copyright dari Inggris waktu itu. Oh, dari Inggris. Nah, jadi itu adalah presentasi yang aslinya acaranya tayang di Inggris. Terus license-nya sama salah satu PH di Jakarta dan dibikin di nama asli acaranya sendiri dulunya itu adalah Monkey Magic. Oke.
Berarti teman-teman diingatkan kembali, boleh searching di YouTube. Memang sulap, memang sihir. Nah, sekarang saya mau nanya lagi, brother. Kita kembali next point ya. Jadi kalau misalnya lihat Master Oge ini sekarang kan mendapat gelar Master, ini sungguh butuh perjuangan keras banget sampai mau waktu itu terima tantangan Master Deddy Corbuzier ya, kalau boleh tahu ya, The Master ya waktu itu ya. Iya, The Master. Nah, sampai bekas, boleh dikasih lihat bekas lukanya? Gua ya nggak tahu nih kelihatan atau enggak, cuman nih di arah sini nih gue masih bekas luka bakar nih. Karena ya, jadi teman-teman area sini yang gua nggak begitu udah keluar dari rumah sakit, gua nggak salapin, jadi gue pikir ya biar sembuh dengan sendirinya, dan ya sampai sekarang nggak banget sih. Jadi ada kayak bercak kayak bule kan suka ada titik-titik tuh mukanya. Iya benar. Apa ya, tocoan ya, istilahnya tocoan ya. Nah, gitu. Ini tangan gue masih ada kayak gitunya. Cuman ya waktu itu gue kebakar 80% itu body burn. Setengah? Atau full? 80%. Oh, 80%. Waduh. Tangan, kaki, paha, semuanya itu kebakar. Jadi gue buka celana tuh kulit gue ketarik yang di paha. Aduh. Ketarik gitu semuanya. Ya gue harus di rumah sakit 1 bulan untuk di ruang isolasi. Recovery. Ya untuk operasi dan segala macam lah. Ini pertanyaan bagus sih. Sebenarnya aku mau nanya, sebelum terima tantangan nih, brother ya, pasti ada namanya rasa ketakutan gitu loh. Apakah dialami oleh Master Oge? Kalau takut sih, dibilang takut ya pada saat itu. Maksudnya ya, karena menurut gua takut itu bagian dari lu tetap berhati-hati akan sesuatu lah, apapun itu kesalahannya gitu kan. Cuman ya gua orangnya suka tantangan banget gitu loh, dan gua nggak bisa tantang gitu. Jadi pada saat gua dihadapkan dengan sebuah situasi di mana gua harus memutuskan berani nggak ya, pasti akan gue jalani. Walaupun gue sudah tahu resikonya bakal kayak gimana, bakal bagaimana gitu loh ya. Cuman kalau lu nggak coba, lu nggak akan pernah tahu lah. Iya. Tapi waktu itu punya istri dan anak, brother? Iya, pada saat itu masih ada istri, ada anak, udah punya anak pada saat itu gue. Terus istilahnya kalau udah punya istri dan anak pasti ada namanya, istilahnya ada something lah yang amit-amit lah ya, kita ngedoain ya istilahnya ya. Apa ada persiapan seperti itu, brother? Nggak ada sih, karena gue selalu memisahkan antara kehidupan profesional gue dengan kerjaan gue, dengan keluarga itu gue selalu pisahkan. Jadi ya intinya orang rumah nggak akan pernah tahu gue mau ngapain aja, dan gue juga nggak pernah cerita gue mau ngapain aja. Oh gitu. Gue mau bikin kekhawatiran berlebih sama orang rumah lah. Keluarga gue, bokap gue nggak pernah cerita gue mau ngapain, gue bikin apa. Istilahnya sama sekali nggak cerita, makanya istri pun nggak tahu waktu itu ya. Nggak tahu. Jadi ya sampai. Tapi brother tahu. Kenapa? Sampai sekarang juga itu bahwa apapun yang gue kerjakan untuk profesi gue nggak pernah cerita ke orang rumah. Gue cuma bilang gue mau ada show aja. Mereka taunya gitu. Ya. Supaya nggak khawatir ya, brother ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi brother tahu kan ini resiko besar waktu itu, istilahnya benar-benar sampai ya tadi burn sampai 80% istilahnya kan. Itu kan kalau amit-amit gitu loh. Gimana itu, brother, istilahnya? Ada rasa something apa gimana waktu itu ke keluarga? Ya keluarga sih pada saat setelah kejadian ya mereka bilang ya kayak bahaya dan segala macam, ya khawatir keluarga begitu, khawatir dengan apa yang terjadi gitu kan. Cuman ya lagi ini hidup gua, ini passion gua, dan ya gitu loh. Gua ya menurut gua ini yang menjadi my path of life ya gitu. Nah, iya. Sekarang mau nanya lagi, brother.
Kenapa brother milih jadi master escapologist? Kenapa gue milih Kan jadi tadi escapologist? eh, Karena gue orangnya suka tantangan. oh, soal tantangan. Oke, jadi suka tantangan Gue ya. gitu loh. Gue belajar sulap, gue belajar koin, gue belajar kartu, klasik magic aja gue nggak mempelajari karena ya salut buat para teman-teman magician yang bermain klasik. Nah, menurut gue magic is nothing to do menurut gue ya. Karena lu butuh apa ya? Butuh effort yang lebih untuk lu bisa memaksimalkan lu punya seni gitu. Gitu. Nah, dan itulah akhirnya gue berpikiran oke, karena gue orangnya suka tantangan dan gue nggak mau yang biasa-biasa aja, so gue coba menarik diri gue dan memfokuskan diri gue di escape. Oke. Aku nonton banyak video YouTube tentang Master OG, luar biasa banget. Pada saat waktu sempat kakinya ketarik mobil waktu itu ditabrak dan waktu istilahnya itu dahsyat banget. Ada dokter Jonas juga ya di sana ya. Iya betul. Wah itu benar-benar aduh nggak bisa diomongin dengan kata-kata gitu loh. Salut lah istilahnya, aku salut banget. Yang tadinya aku pikir cuman jadi istilahnya cuman ya mungkin seleb apa ya magician doang ya istilahnya. Tapi ini mau menjadi master escapologist yang benar-benar resikonya tinggi banget, brother. Istilahnya banyak magician luar pun itu mengalami ya tahu kan maksudnya? Ya, apakah brother udah siap hal kayak gitu tuh? Ya siap lah, kalau menurut gue makanya tadi gue bilang bahwa ini adalah my path of life, ini my way of life. Gue ngerasa kasarnya kalau memang gue harus pada saat gue siu sekalipun ya itu merupakan kebanggaan buat gue lah. Gue istilahnya jalan apa yang gue yakini dan gue cintai gitu. So, ya. Oke. I'm ready for that sih gitu. Kalau misalnya ada anak di depan brother, kira-kira pesan apa buat anak brother saat ini? Kalau boleh tahu, cewek atau cowok ya, brother? Halo? Halo, buat siapa? Kalau buat boleh tahu, cewek? Ya, kalau nih? misalnya buat anak brother di depan brother nih, misalnya, nah sebagai papa nih, kira-kira mau pesan apa? Apakah suruh ngikutin apa yang dilakukan brother atau suruh cari yang lain atau gimana? Kalau gue ngomong ke anak gue cuma bisa bilang follow your heart, follow your dream, gitu. And be confident sama apa yang menjadi cita-cita lo. Itu aja sih. Oke. Jadi paksakan apalagi anak gue gitu kan. Orang lain aja gue nggak bisa maksain, apalagi anak gue. Gitu. Kalau boleh tahu cowok apa cewek, brother? Cewek. Oh, cewek. Oke. Satu, dua? Satu. Gue nggak bisa memaksakan anak gue untuk memilih jalur seperti yang gue pilih. Entah itu menjadi pesulap ataupun menjadi eskapologis apalagi gitu kan. Tapi gue membebaskan dia untuk memilih jalurnya sendiri, memilih garis hidupnya sendiri. Oke. Ini agak panas. Ini ceritanya luar biasa. Istilahnya sebagai papa luar biasa tuh untuk anaknya. Jadi istilahnya papa juga ingin memberikan istilahnya kebebasan buat anaknya supaya memilih jalurnya sendiri. Papa ini memang istilahnya passion memang sudah tahu resikonya juga. Jadi ya gitulah, inilah pesan dari papa ya. Kalau nonton di YouTube nih, ini saya upload di YouTube nih, brother. Jadi seumur-umur kalau misalnya anak nonton, jadi udah dengar pesan-pesan dari papanya nih. Jadi pengennya anaknya brother itu luar biasa gitu. Misalnya berilah jalur yang bebas untuk dia gitu. Top jempol. Oke, kita lanjut ya. Kenapa, brother? Ya menurut gua semua orang tua tuh harusnya begitu. Lu membiarkan anak lu memilih jalan hidup dan memilih garis hidupnya sendiri. Wow, luar biasa. Kalau sekarang anaknya udah sekolah apa nih, brother? Enggak sekolah SMP, SD? Sekarang kelas 5 SD. Oh, 5 SD. Wah, lagi lucu-lucunya tuh. Lagi sayang papangnya banget tuh, peluk-pelukin. Luar biasa. Brother, oke.
supaya nggak larut ke arah keluarga juga, saya cuma mau nanya poin yang berikutnya nih, brother. Luar biasa lah poin ceritanya, terus menginspirasi juga sama pesulap-pesulap. Jadi istilahnya jangan pernah menyerah, ya kan? Tetap hadapi aja sampai benar-benar sampai titik final ya, brother ya. Nah, kalau predikat Master Escapologist ini kan banyak rekor-rekor yang sudah dilakukan Master OG. Misalnya contoh membakar diri waktu itu, ya kan? Rekor dunia, luar biasa rekor dunia. Itu berapa jam ya? Berapa menit atau berapa? Ya berapa menit atau berapa jam berarti? 59 detik. 59 detik. Hampir 2 menit. Kenapa? Iya 2 menit. Yes. 59. Wow, 2 menit 59 detik. Wow. Karena sebelumnya berapa? Kalau boleh tahu. Sebelum itu 2 menit 34 atau ya something 2 menit 30 detik. Oh, lebih tinggi dong ya? Lebih kecil dong, Bapak. Oh, saya 2 belum. Oh iya benar. Ya benar. Lebih kecil. Sorry. Pokoknya biar kita lagi pengen santai aja. Oke, luar biasa pokoknya. Makanya dapat rekor dunia ya. Itu salah satunya ya. Kalau yang lain? Rekor dunia lain ada? Pegang 3 rekor dunia. Yang pertama adalah rekor Magic 70 jam non-stop. Gua underwater magic, bermain sulap dalam air terlama 20 jam. Terus yang ketiga, yang terakhir itu gua dapat the longest man set on fire. Wes, mantap, luar biasa. Indonesia punya Master OG mah luar biasa dahsyat. Jadi ini menginspirasi banget. Jadi rekor-rekor dunia, rekor muri juga, ya kan, brother ya? Itu, aduh, nggak bisa dibilang kata-kata, ini brother punya prestasi yang luar biasa. Poin berikutnya, brother. Berapa lama sih sebenarnya latihan waktu itu? Untuk contohnya yang membakar diri, berapa kali latihannya? Apa pernah gagal atau pernah fail? Gua persiapan untuk membakar diri itu latihannya kurang lebih 4 bulan 5 bulan ya. Oh, lama juga ya? Lumayan lama, karena maksudnya ya magician doing a lot of trial and error gitu kan. Kan kalau gua trial and error gua kasarnya gini, pesulap kalau bocor atau kalau salah paling malu. Yes. Ya kan? Nah kalau main escape, kalau gua salah, mati. Ya benar. Ya resikonya itu. Ya, jadi ya cukup lama lah pada saat itu gua untuk mempersiapkan diri gua untuk ya untuk melakukan hal itu. Gitu. Oke. Yang nanya tuh Kim Van Diesel, yang mau tanya gitu, diri bermain api atau bakar diri. Yang pertama sih kalau menurut gua bukan masalah percaya dirinya ya pada saat lu mau main bakar api gitu loh. Tapi lu bicara gimana lu mempersiapkan hal-hal yang lu harus ketahui tentang api. Gitu. Ya kan? Karena ya api adalah hal yang nggak bisa diprediksi. Iya. Gitu. Jadi ya benar-benar harus. Dan ada kata-kata yang bagus ya dari brother ya waktu itu ya. Kalau api itu bagi saya bukanlah suatu yang asing. Itu masih teringat tuh. Ya karena gue pernah ya gue doing a lot of research untuk mengenai api itu gitu. Jadi gue benar-benar banyak riset banget tentang api, gimana lu handle, gimana tabiatnya si api ini kayak gimana, terus dia kalau kena angin seperti apa, terus juga do's and don'ts itu apa, ya gue benar-benar mempelajari itu semua.
Sekarang udah dapat clue-nya, brother. Clue-nya. Istilahnya udah dapat feel nih kalau api tuh kita tuh harus berani. Istilahnya kan kalau pertama kali kan ketakutan gitu kan, ada kan kebakar Kalau segala macam. betulnya sampai sekarang juga lo nggak akan bisa ada clue-nya karena api apa ya, itu faktor yang nggak bisa lo prediksi. Yang bisa lo lakukan menjaga hal-hal yang membuat api itu menjadi lebih bahaya buat diri lu. Itu gitu. Tapi faktor lainnya ya lu nggak bisa kontrol karena api kayak api bakar tambang atau api bakar tambang deh. Lu nggak akan pernah tahu berapa lama yang dibutuhkan api itu supaya tali itu putus. Iya kan? Walaupun udah dilatih, walaupun udah dilatih. Betul. Contoh simpelnya gini, lu coba aja bakar tali, kan? Tali, terus lu lihat berapa lama itu akan putus. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga pasti lu akan mendapatkan waktu yang berbeda. Oh, berbeda. Oke. Ditambah lingkungan juga mempengaruhi. Apakah itu outdoor, apakah itu indoor, ya kan? Nah, outdoor aja, apakah itu banyak angin atau tidak ada angin, dan indoor juga begitu. Apakah ruangannya ber-AC atau tidak ber-AC, itu literally mempengaruhi daya bakar si api itu sendiri. Oke, jadi nggak sama ya, berarti istilahnya kalau bermain api harus istilahnya kasih contoh nih, durasi misalnya 1 menit misalnya, berarti kita harus kecilin dulu ya, istilahnya mungkin 50-30 menit kali seperti itu, mungkin bisa seperti itu ya, brother ya, antisipasinya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebelum gue fans banget sama Master Oke Artemus. Oke. Sinyal jelek. Oke. Ya, kita berusaha untuk memberikan sinyal yang bagus. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih, brother. Waktu itu kan brother ikut Asian Got Talent ya, brother. Ya. Dan sehingga para juri itu memberi kata yes semua. Nah, itu gimana kelanjutannya, brother? Kalau boleh tahu. Jadi, kelanjutannya itu sebetulnya karena pada saat itu Asia Got Talent itu tidak mempunyai schedule yang jelas untuk kapan dia syuting episode selanjutnya. Orang-orang yang lolos yang ini untuk syuting selanjutnya, waktu itu mereka tidak punya schedule yang jelas. Gitu loh. Jadi, pada saat mereka munculkan schedule-nya, itu kurang lebih hampir 2 bulan dari gua syuting pertama. Salah. Oh, ya, jadi pertama itu dari 2 bulan kemudian mereka baru muncullah schedule-nya. Nah, pada saat itu karena gua beberapa kali coba diskusi sama timnya mereka sendiri nggak bisa ngasih kepastian tanggal pada saat itu. Akhirnya pada saat itu gua memutuskan ya udah ada orderan kerjaan pada saat itu. Akhirnya gua memutuskan mengambil itu. Nggak lama dari itu mengatakan iya dengan kerjaan yang gua pilih ini, gua ambil. Tiba-tiba 2 hari kemudian datanglah email dari timnya AGT. Muncullah schedule tanggal untuk gua bisa syuting lanjutannya. Gua bilang nggak bisa, gua nggak bisa ikut kalau kayak gitu. Pas nggak mau karena ya udah konsekuensi kontrak, lalu udah kontrak sama orang mau nggak mau kan bisa gitu. Iya benar-benar. Gitu. Oke. Lepas. Oke, brother. Oke, poinnya udah mau bentar lagi udah mau selesai nih, brother. Nah, kalau kita ngomongin masalah juri TGM waktu kemarin dan melakukan aksi fire escape, itu di mana Master tuh diikat terus dibakar tambangnya kan. Yang tadi brother bilang juga bakar tambang ternyata beda waktu. Kita nggak tahu kapan tambang itu putus. Dan ada kata-kata yang saya kutip yang tadi saya bilang adalah, saya bacain nih, brother ya. Jadi, api bukanlah hal yang baru untuk saya dan bukan yang asing lagi buat saya. Itu kayaknya untuk memotivasi diri sebelum bermain kayaknya, brother ya. Kalau misalnya, kalau boleh tahu, Master, waktu melakukan aksi tersebut, apa yang dipikiran Master? Brother, apa yang dipikiran brother? Kenapa? Gua harus bisa lolos.
Oh, oke. Karena itu benar-benar apinya itu udah nutupin sekelilingnya ya, brother ya. Itu panas banget itu. Banget. Maksudnya ya pada saat itu gue berpikiran gue nggak mau kebakar 2 kali gitu loh. Karena ya well, man, lo doing the same thing, bermain dengan hal yang sama, bermain dengan api, kalau lo sampai kenapa-napa pada saat itu kan menurut gue ya walaupun it's a new challenge, bentukan challenge yang baru, menurut gue nggak mau bakar lagi gitu. Karena gue tahu sakitnya, gue tahu sengsaranya pada saat lu menderita luka bakar itu. Perihnya luar biasa ya. Intinya gue nggak mau sampai gue kebakar lagi pada saat itu. Oh, oke. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi DM aja sama Mas Roge, kira-kira main api itu gimana ya, Master ya? Tuh, cuman ya gue sampai sekarang sebetulnya agak-agak kecewa dan agak-agak khawatir sih, karena menurut gue sampai detik ini gue belum bisa menemukan adanya sosok eskapologis lagi ya. Waduh, tuh teman-teman pesulap, teman-teman magician, bagi teman-teman magician yang mau terima tantangan dari Master Ogi Artemus, boleh DM, gitu, boleh DM. Nanti siapa tahu dijawab. Pesulap yang mau menjadi escape, sebetulnya gue menantang mereka in a good way ya, bahwa ya kalau memang lu mau menjadi seorang eskapologis, jadilah seorang eskapologis yang baik dan benar gitu loh. Jangan sekadar lu bermain escape ya udah karena lu tahu triknya, karena lu tahu rahasianya, dan lu bisa mempresentasikan itu semua, and then lu menjadi eskapologis. Menurut gua nggak sesimpel itu, tidak segampang itu, dan tidak semudah itu gitu. Jadi ya escape itu benar-benar banyak hal yang lu harus pelajari, dan nggak cuman cara lu mempresentasikan permainan, tapi lebih ke arah elemen-elemen lain di luar elemen gimana lu mempertunjukkannya gitu. Kira-kira Master punya saran nggak, misalnya gimana caranya para pesulap atau magician yang memang mau ngikutin jejak Master Ogi Artemus ini, perlu belajar sama siapa atau harus ngapain gitu? Kira-kira ada pesan dari Master Ogi? Kalau gua sih cuman berpesan, intinya apapun profesi yang lu geluti, apapun profesi yang lu jalani, cobalah konsisten, cobalah dedikasi penuh, dan bertanggung jawab terhadap profesi dan aliran yang lu geluti gitu. Karena nggak sesimpel lu tahu triknya, lu tahu caranya, lu bisa bermainnya, and then lu merasa diri lu udah menjadi seorang master itu yang lu pilih, profesi ya, gitu. Tapi lebih ke arah pertanggungjawaban secara moral terhadap profesi yang lu geluti. Brother, kita ada part 2 ya. Ini kita ada part 2. Ini bentar lagi mau selesai. Kita akan ngikutin part keduanya. Teman-teman, saksikan part keduanya. Terima kasih.